Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat dan umur panjang. Perkenalkan, nama saya Bu Heni, materi pelajaran bahasa Indonesia. Yang sekarang akan saya bahas yaitu tentang teks editorial. Teks editorial pelajaran kelas 12 di semester 5. Nah, yang dimaksud dengan teks editorial yaitu merupakan teks yang berisi pendapat pribadi yang ditulis oleh redaktur media massa terkait sesuatu atau permasalahan yang bersifat aktual atau faktual atau nyata yang sedang hangat, atau juga yang terkait dengan isu atau permasalahan yang bersifat aktual. Isu yang dibahas dalam teks editorial bisa meliputi tentang masalah politik, masalah sosial, maupun masalah ekonomi. Nah, itulah pengertian teks editorial. Dan sekarang fungsi. Fungsi teks editorial yaitu untuk mempengaruhi atau meyakinkan si pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran si pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dan selanjutnya, teks editorial dari segi strukturnya. Dari segi struktur teks editorial ada 3, yaitu pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan pendapat. Yang dimaksud dengan pernyataan pendapat yaitu berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat atau yang diceritakan. Nah, yang struktur yang kedua yaitu argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan pendapat, itu argumentasi. Dan sekarang struktur teks editorial yang ketiga, penegasan ulang pendapat, yaitu berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam argumentasi. Itulah dilihat dari struktur teks editorial ada 3. Dan untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah teks editorial. Nah, dalam langkah-langkah teks editorial, 1, harus memilih topik terkini dan terhangat untuk menarik si pembaca. Sedangkan yang kedua, mengumpulkan data untuk mendukung pendapat. Data berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan topik. Dan langkah-langkah yang ketiga yaitu menyesuaikan topik dengan pembaca. Penulis teks harus memperhatikan dari segi bahasa. Langkah-langkah yang keempat yaitu penyunting teks editorial, periksa kembali teks yang telah dibuat agar kaidah kebahasaan itu padu atau benar. Itulah langkah-langkah teks editorial itu ada 4. Memilih topik, mengumpulkan data, menyesuaikan topik dengan si pembaca, menyunting teks editorial atau periksa kembali yang sudah dibuat. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu tentang kaidah-kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial yaitu ada 5, ada adverbia frekuentif yang menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan yang diterangkan oleh adverbia itu. Contoh dari kata adverbia yaitu kata-kata selalu, biasanya, sering, atau juga kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu, dan sebagainya. Nah, itu ditinjau dari kaidah kebahasaan adverbia. Nah, sedangkan kaidah kebahasaan yang kedua yaitu konjungsi atau juga disebut kata hubung.
Kata hubung atau konjungsi menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Contohnya kata seperti, bahkan, malahan, sesungguhnya, dan sebagainya. Nah, sedangkan kaidah teks editorial yang ketiga itu verba material. Merupakan kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya, perbuatan dengan fisik atau peristiwa membaca, menulis, atau juga memukul. Nah, sekarang teks kebahasaan yang keempat itu verba relasional, yaitu kata kerja yang merupakan penghubung antara subjek dengan pelengkap. Yang kelima yaitu verba mental, merupakan kata kerja yang menerapkan persepsi yang berhubungan dengan mental, misalkan melihat, merasa, suka, khawatir. Dari segi kognisi itu berpikir atau mengerti. Nah, itulah kaidah kebahasaan teks editorial itu ada 5, ditinjau dari adverbia, konjungsi, verba material, verba relasional, dan verba mental. Nah, itulah yang disampaikan hari ini tentang teks editorial, dari pengertian, dari fungsi, struktur, langkah-langkah editorial, dan kaidah kebahasaan. Nanti disambung lagi dengan materi selanjutnya. Sampai di sini dulu materi teks editorial hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.